Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Lestari dengan NIM 20DMK070150. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya dengan pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan materi ekosistem di sawah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fuadi MPD. Semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang ekosistem di sawah. Sawah merupakan salah satu ekosistem buatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama di negara agraris seperti di Indonesia. Di tempat inilah para petani menanam padi yang menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat kita. Namun, tahukah kalian, di balik hamparan hijau padi, ternyata sawah menyimpan kehidupan yang sangat kompleks dan menarik untuk dipelajari. Saya akan menjelaskan pengertian dari ekosistem sawah. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup di suatu tempat. Begitu pula dengan ekosistem di sawah, di mana terdapat berbagai makhluk hidup yang saling bergantung satu sama lain agar keseimbangan tetap terjaga. Meskipun sawah dikelola oleh manusia, di kehidupan di dalamnya tetap terbentuk sistem alami yang teratur. Dalam ekosistem sawah ada dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Mari kita bahas yang pertama, yaitu komponen abiotik. Komponen ini terdiri dari benda tak hidup seperti tanah, air, cahaya matahari, udara, dan suhu. Tanah menjadi tempat tumbuh akar dan sumber unsur hara. Air berfungsi untuk mengairi tanaman padi agar tetap tumbuh subur. Sinar matahari dibutuhkan untuk proses fotosintesis agar tanaman padi dapat menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan udara dan suhu memengaruhi proses pertumbuhan serta kehidupan hewan dan tumbuhan di sawah. Komponen biotik selanjutnya adalah komponen biotik, yaitu makhluk hidup yang tinggal di sawah. Ada beberapa kelompok seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen di sawah adalah tanaman padi dan tumbuhan lain yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen tingkat pertama adalah hewan pemakan tumbuhan, misalnya belalang dan siput sawah. Konsumen tingkat kedua adalah hewan pemakan serangga seperti katak dan capung. Kemudian ada konsumen tingkat ketiga, yaitu ular atau burung bangau yang memangsa katak atau ikan kecil. Terakhir, pengurai seperti bakteri dan jamur berperan penting menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan mati menjadi zat hara yang menyuburkan tanah. Interaksi antar komponen di dalam sawah terjadi banyak sekali interaksi. Contohnya, padi membutuhkan air dan sinar matahari untuk tumbuh. Belalang memakan daun padi kemudian dimangsa oleh katak. Katak kemudian dimangsa oleh ular atau burung bangau. Setelah hewan tersebut mati, sisa tubuhnya diuraikan oleh bakteri menjadi zat yang kembali menyuburkan tanah. Inilah yang disebut rantai makanan dan siklus kehidupan di dalam ekosistem sawah. Semua saling terhubung dan saling membutuhkan. Peran manusia. Manusia, terutama petani, juga menjadi bagian penting dalam ekosistem ini. Mereka mengelola tanah, menanam padi, mengatur irigasi, dan menjaga agar sawah tetap produktif. Namun, manusia juga perlu menjaga keseimbangan lingkungan. Penggunaan pestisida yang berlebihan misalnya bisa membunuh hewan-hewan kecil seperti katak atau ikan sawah. Padahal mereka membantu mengendalikan hama secara alami. Karena itu, penting bagi manusia untuk mengelola sawah dengan cara yang ramah lingkungan. Kesimpulan, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa ekosistem sawah merupakan contoh nyata dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Semua unsur, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, bekerja sama menciptakan keseimbangan alam. Jika salah satu komponen hilang, maka keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lingkungan sekitar, terutama sawah, agar tetap menjadi ekosistem yang subur, lestari, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Demikian penjelasan tentang ekosistem di sawah. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.